Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMP, bertemu kembali kita di podcast Al-Quran Braille Official. Mudah-mudahan sahabat senantiasa berada dalam keadaan sehat ya. Karena sehat itu penting. Sehat adalah modal kita untuk kita bisa berbuat sesuatu. Baik ibadah secara mahdoh maupun ibadah secara ghair mahdoh. Dan bicara tentang kesehatan, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Saya mengenalinya ketika beliau masih mahasiswi ya. Saya ketemu di Wiataguna dan sekarang beliau sudah menjadi seorang orang sukses ya. Amin. Nah, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Ibu Bidan Suci. Ya. Dulu saya nyebutnya Teh Uci. Ya, Teh Uci aja. Masih unyu-unyu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ketemu tuh lebih kurang hampir 10 tahun yang lalu ya. Betul, 10 tahun yang lalu. Saat jadi relawan ya. Relawan yang sampai saat ini juga masih relawan. Iya. Cuman mungkin kalau sekarang konsistensinya yang agak berkurang. Sebenarnya gimana sih bisa bertemu masuk ke Wiataguna itu? Kalau boleh flashback gitu. Dulu ya zaman sekolah Pak. Jadi dulu kan mulai jadi relawan itu pada saat SMP kelas 3. Oh, SMP di mana? SMP di SMP 1. Oh, SMP iya, 1 Bandung. Jadi dulu saya ikut-ikut dan penasaran ke Wiataguna itu dengan teman-teman. Mulainya dari kelas 3 SMP. Kalau karena memang nggak terlalu jauh lah ya dari SMP dekat. 1 ke Wiataguna ke Pajajaran itu tidak terlalu jauh. Jadi ya karena saya baksonya. Nah, bakso Solo ya Pak ya. Yang ada di Wiataguna. Nah, jadi pada saat itu ya kita coba-coba datang aja masuk ke dalam, cari tahu ini tuh gimana gitu. Dan ya pada akhirnya tahu bahwa ada sistematisnya adalah ada yang namanya relawan reader. Reader itu kan pembaca ya buat para tunanetra. Pada saat itu kan memang lebih fokusnya ke teman-teman yang sekolah gitu. Jadi pada saat itu ya sudah mengajukan jadi reader di sana dengan teman-teman ya, dan teman-teman yang ada di sana kan. Mungkin Bapak tahu ya ada Rahma ini. Gitu. Ada Rahma ini, ada Mayang. Nah, itu juga kan satu komplotan tuh. Iya ya, kemana beliau-beliau ya? Itu mereka sudah punya kesibukan masing-masing. Dan ada yang di luar kota juga Pak. Gitu. Jadi memang nah tapi memang sekarang kita masih kontak sih gitu ya. Cuman memang kalau dalam hal yang makanya karena sudah berkeluarga juga kan mereka, jadi konsistensi untuk jadi relawan reader ini memang sudah berkurang banyak. Karena sudah banyak jalannya lebih banyak lagi ya. Betul. Jadi itu ya awalnya bisa berinteraksi dengan tunanetra itu. Dari sejak SMP diajak sambil main-main ke pelajaran, masuk Wiataguna, dan ternyata ada yang bisa dilakukan itu ngebacain buku untuk tunanetra. Saya ketemu Teh Uci ini di masjid ya, luar biasa. Betul di sekretnya ya Pak. Di sekretariat masjid ketemu, itu Bidan Suci ya Pak, calon waktu itu. Calon. Ya, masih SMP ya Pak. Calon Bidan Suci. Iya. Ada hal yang menarik gak sih selama berinteraksi dengan tunanetra? Banyak ya. Alhamdulillah banyak ilmu gitu ya. Iyalah. Banyak ilmunya survival. Jadi ilmu berhubungan dengan keberjuangan lah ibaratnya gitu. Ya, dapat spirit tersendiri. Betul, ya ketika lihat spiritnya bahwa kan dengan keadaan para tunanetra itu gitu ya Pak ya, yang saya kenal kan banyak sekali tantangan
pada umumnya itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari aja, gitu ya. Itu sangat banyak sekali tantangannya gitu. Dari yang harus kalau dulu itu yang jadi sangat terenyuh itu pada saat mau naik angkot misalnya Pak. Itu kan yang saya tahu ada beberapa kenalan yang saya harus ditanya dulu gitu. Saya harus nunggu dulu orang yang nanya dulu saya biar saya bisa dibantu untuk ngarahin nyariin angkotnya gitu kan. Padahal kan masa itu salah satunya. Jadi mereka untuk naik angkot aja bisa nunggu sampai 30 menit. Iya, padahal gitu. angkot yang dimaksud sudah lewat terus di depan, cuman kan nggak tahu gitu ya angkotnya yang mana kan gitu ya. Jadi kadang kita harus jadi akhirnya Teh Uci nanya emang mau kemana Pak kan gitu ya. Betul. Jadi setelah dari situ kan sudah tahu itu salah satu kesulitannya. Jadi pada saat dimanapun ketika ada yang tunanetra dan memang di pinggir jalan diamnya tanya lah, iya. Jangan sampai kayak saya waktu itu. Gimana? Mau naik angkot, tiba-tiba, ayo Pak. Ya, dia main nyebrang. Udah saya nyebrang. Ya, akhirnya sampai nyebrang. Aduh, saya bilang saya mau naik angkot. Ya, ada yang kayak gitu ya. Kalau mungkin karena belum kenal, belum terlalu tahu ya bagaimana ini tunanetra ininya gitu. Kaitan dengan profesi sekarang kan sebagai bidan ya. Kira-kira nih kalau suatu ketika atau mungkin belum ya atau pernah gitu ya menemukan pasien tunanetra, kira-kira memerlukan metode khusus enggak untuk melayani tunanetra yang datang kepada Teh Uci? Kalau yang pernah saya tangani itu paling mungkin untuk disabilitas tunarungu Pak. Tunarungu. Saya pernah. Ada kumaha tunarungu? Tunarungu betul. Jadi pasti harus ada yang mendampingi. Jadi untuk menerjemahkan. Ya kan, kita geser kan dia gitu ya. Gitu. Jadi betul. Jadi harus ada yang menerjemahkan. Tunanetra belum? Tunanetra belum pernah. Cuman kalau untuk pemeriksaan mungkin secara pemeriksaan kehamilan pernah. Ya. Gitu. Jadi ada kesulitan nggak? Secara mungkin kesulitan untuk karena gini Pak, karena saya memang dasarnya sudah tahu apa yang memang banyak tunanetra di bagian mana yang sulitnya gitu ya. Maksudnya dalam mengenalkan kan saya belajar bahwa untuk menerangkan sesuatu pada tunanetra itu harus dipegangkan bendanya gitu ya. Maksudnya harus dikenalkan secara langsung. Oh ini loh seperti ini bentukannya kan gitu ya. Iya. Jadi karena ya tadi kan karena secara visual tidak bisa, maka harus secara sentuhan gitu. Jadi pada saat ada pemeriksaan kehamilan pun ya gitu. Jadi saya lebih alhamdulillahnya tidak ada kesulitan karena saya sudah tahu gitu. Karena saya sudah mengenal gitu. Jadi saya dapat cerita dari seorang tunanetra ya perempuan gitu. Tuh saya teh belum siap punya anak, tapi malas minum pil, takut disuntik, kan gitu. Ya itu satu saya teh diikat aja pakai kawat, pakai kawat, ini kawat jemuran, pakai kawat ya kan. Saking nggak seperti apa sih, saya juga bingung seperti apa ya. Oh berarti kita memang perlu melakukan edukasi dan informasi kepada teman-teman difabel khususnya netra ya. Betul. Karena mereka nggak tahu seperti apa sih alat-alat untuk ya itu tadi untuk kesehatannya untuk tadi kesehatan, betul kan gitu ya. Betul. Oh iya saya sempat bingung juga gimana ini namanya kawat kan kawat jemuran tuh jadi memang perlu ya edukasi kepada sangat mereka. Perlu kalau menurut saya sih sangat perlu ya, apalagi berhubungan dengan yang tadi kesehatan ya, maksudnya kesehatan reproduksi, apalagi khusus untuk perempuan gitu, karena itu banyak hal-hal sensitif yang sebenarnya kalau orang normal pun bisa jadi tidak ngeh gitu dengan hal itu, apalagi ini yang tunanetra yang tidak bisa melihat secara langsung kepada yang dia punya gitu ya, dan akhirnya maksudnya ya harus kita ingatkan gitu. Gitu. Kapok nggak sih ngisi acara tadi? Enggak lah, ya kenapa harus kapok? Datang lagi ya? Insya Allah. Soalnya tadi kan seperti di itu, wah yang ini belum selesai, udah nanya lagi ya. Iya betul. Karena memang untuk difabel khususnya netra, untuk mendapatkan akses seperti ini susah. Ya betul. Ya kadang-kadang kan orang udah bingung duluan nih gimana ya ngadepin tunanetra. Untungnya Teh Uci udah terbiasa. Iya betul. Ngadepin tunanetra. Saya sampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Buat Teh Uci. Ada harapan nggak sih dengan tadi menyampaikan materi ke tunanetra?
Harapan saya sih ya tadi ya, ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan aplikatif gitu, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Setidaknya maksudnya dalam pertimbangan lah, maksudnya pertimbangan mereka akan lebih yakin, oh saya akan lebih yakin dengan tadi ilmu yang udah diberikan oleh saya tadi berhubungan dengan kesehatan tuh harus gini gitu ya. Jadi lebih jelas gitu kan. Kalau selama ini kan kalau yang saya tahu tunanetra itu lebih ke katanya gitu ya, belum tidak tahu dari sumber yang tepat lah ibaratnya gitu. Jadi ya saya harapannya sih itu. Jadi bisa diaplikasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Luar biasa gitu. Bu Bidan, terima kasih banyak. Ya, ini mulai dari Teh Uci sampai sekarang Bu Bidan loyalitasnya tetap tinggi terhadap tunanetra. Beliau tidak hanya sekedar menjadi sahabat, tapi beliau juga menjadi donatur bagi teman-teman tunanetra yang punya kekurangan. Beliau selalu bantu. Saya dapat kabar itu, dan selalu kalau ada apa-apa pasti tunanetra yang beliau pikirkan. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ibu Bidan dan sukses selalu. Amin. Kliniknya udah berapa sekarang? 2 ya? Ada 2. Luar biasa, kliniknya sudah 2 dan insya Allah akan terus berkembang. Amin. Insya Allah Teh, kalau orang suka beramal soleh itu Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Jangan lupa teman-teman ya untuk like, share, dan subscribe ya tentunya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya. Saya Antang Kurniawan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.